Dulu Pandangan kaum Muat sendiri tentang Islam tuh sebenarnya kayak dulu awal-awal ya. Dulu masih belum kenal Islam ya. Asalnya mengganggu, terus anarkis, apalagi kayak sesuatu yang dulu, maaf ya, ini mungkin agak kasar ya, nyembah tembok. Karena ada tembok gitu loh. Iya. Okay. Jadi dulu aku pikirnya begitu. Tapi setelah saya mualaf, semua itu berbalik semua. Itu dulu yang saya bilangin itu aku rasakan sendiri gitu. Kaum Muat yang lakukan. Iya benar. Tapi dulu, benci ya, kesel ya. Ya gini loh. Dulu kan pikirnya sholat sembahyang aja sampai 5 kali 5 waktu gitu loh. Waktunya kehabis buat sholat. Kerjanya kapan gitu. Tapi kelakuan banyak yang minus. Tapi ternyata kan itu oknum gitu. Sekarang udah tahu gitu loh, udah mendalami Islam. Oh ternyata begini. Dulu yang saya berpikirnya positif, negatif, ternyata begini di belakang. Tapi wajar sih. Kenapa hampir semua, bukan hampir lah ya, beberapa orang yang non-Muslim itu kan rata-rata, terutama Chinese ya, kita tuh dapat doktrin seperti itu dari kecil ya. Betul. Terutama dari keluarga, dari kecil ya, karena mungkin ada beberapa yang nggak bisa mencontohkan dengan baik. Betul. Ya. Jadi itu yang dirasakan. Berarti Dokter Dita juga rasakan juga. Sama. Aku pikir jangankan aku ya, Ustadz Felix Xiao pun juga gitu. Dulu tuh dia sampai kayak gini loh. Kalau misalnya pas puasa ya, ngapain sih? Tuh pakai rahasia gitu kan. Itu kan ibaratnya jadi apa, lu bilang apa biasanya itu kayak ibadah kan. Imanmu itu lagi diuji gitu, lagi puasa, lihat orang makan. Sebel gitu. Terus apalagi sampai yang kayak warungnya kan diobrak-abrik apa gitu kan. Munafik banget ya gitu ya. Cari muka banget, munafik banget. Aku juga kesel sih sebenarnya ya, kalau padahal sebenarnya agamanya bagus ya. Setelah aku pelajari itu agamanya bagus. Agama mana yang ngingetin kita dengan Tuhan 5 kali wajib nih? Iya, betul. 5 kali sehari, kayak maksa kita tuh harus mikirin Tuhan kayak gitu. Lu sesibuk-sibuknya apapun kan, bahkan ada yang ngomong kan kalau misalnya ada bunyi azan tuh harus langsung tinggalkan apapun yang dikerjakan. Betul. Agama mana yang memaksa kita tuh dalam 5 kali dalam sehari itu harus ingat dengan Tuhan, ingat sama Allah kayak gitu punya. Agama mana? Terus agama mana yang ngajarin itu hampir setiap detail kehidupan kita itu dirinciin dengan baik. Tertulis ya, dengan lengkap. Dan lengkap. Detail lagi. Setiap tahun itu kita bisa maaf-maafan. Kayak start from a new ya. Jadi kita mulai dengan sesuatu hal yang baru, lepas. Kayak ada isi baterainya. Ini good banget. Tapi pada kenyataannya, kenapa orangnya kagak ya di lapangan. Banyak yang nggak mengamalkannya. Iya, itu yang mungkin buat kita itu sayang. Iya, kesel, sebel. Jadinya benci ya jadinya. Dulu dia benci. Dia ngomong sendiri kok. Tapi lambat laun kan aku suka kasih pengertian. Gini loh, aku bilang kan, bukan hanya agama Islam saja, bahkan agama-agama lain pun ada yang seperti itu. Tapi tidak sepantasnya kita bilang agamanya, karena agama itu ya baik sebetulnya, hanya oknumnya saja gitu kan. Terus akhirnya dia pelan-pelan, akhirnya aku kenalin tuh dia ke keluargaku yang ibaratnya memang Islamnya yang taat ya. Jadi aku memperkenalkan Islam itu justru lewat keluargaku. Aku bawa dia ke nenekku dan dia mulai tuh di situ kayak lebih berubah gitu loh. Melihat pandangan Islam itu jadi beda lagi gitu loh. Karena nenekku kan sopan banget sama dia, terus kayak bentar ya nenek mau sholat dulu gitu kan, kayak yang ramah. Terus dia tuh melihat, oh ternyata Islam tuh seperti ini. Dapat contoh yang benar ya. Dapat contoh yang benar. Kalau Kaum Muat sendiri dapat contoh dari istri apa selama belajar Islam tuh, Pak? Ya kan paling dekat dong. Betul, jujur. Sebelum saya mualaf, memang dia Islam aja gitu loh, bukan Islam yang taat banget, jujur. Jadi saya sebetulnya tidak banyak belajar dari istri saya gitu loh. Jadi saya banyak belajar dari nenek di Bandung. Oke, dari neneknya dia ya. Bukan dari belajar. istri ya. Bukan dari. Karena jujur, dulu kita memang hidupnya gak baik-baik aja gitu. Tidak. Makanya buktinya bertemu kita di mimpi. Kalau kita hidupnya baik-baik aja, kita nggak mungkin dipertemukan di mimpi. Saya merasa jadi kayak penjahat.
Pak, Anda mungkin tidak ada di Mimi lagi. Ke depan saya masih ada di Mimi, Pak. Tapi kan udah ada yang itu ya, yang halal itu. Aduh, bahaya. Bahaya nih podcast nih, jebakan ini kayaknya. Jebakan ini bukan untuk bintang tamu nih, jebakan untuk saya nih kayaknya. Siapa suruh kalian undang Sylviatan? Tapi kenapa kamu Sylviatan? Kamu ada darah Chinese? Enggak, sebenarnya kita sama-sama Li kan. Kok? Tapi kan kamu Tan. Ada yang ambil dari dia. Oh, dari saya. Kamu juga Chinese. Saya ini jadi 4 tingkat di atasku itu ada Chinese-nya. Cuman memang mualaf gitu loh. Memang udah yang keturunan kesekian juga Islam, udah Islam semua gitu. Oke. Dan namaku tuh Liong Chai, Acai. Oh, Li juga berarti. bahkan kamu ada nama Chinese-nya. Ada. Oke. Nama- Tapi kamu dari lahir Islam. Aku dari lahir Islam. Oke, tapi tidak berhijab ya. Enggak. Aku nggak pernah berhijab. Pernah dulu waktu anakku aku sekolahin di sekolah Islam. Oke, cukup panjang perjalanan. Oh, banyak banget. Nanti ada bukunya, nanti gua kasih. Apakah ini sudah di fase akhir atau ini sudah di fase tengah-tengah? Aku takutnya habis dari podcast ini pindah ke Konghucu lagi. Jangan. Lu, gua udah nunggu 17 tahun lu doain Konghucu lagi gimana sih? Makanya ini pertanyaan ini Insya Allah ini fase enggak. akhir ya. Ini akhir Oke, sih. sudah masing-masing nih agama kan, masing-masing agama. Jadi kayak gimana ceritanya? Lanjut dari mana nih tadi? Ya, masing-masing kan? Masing-masing Iya. agama Akhirnya- Konghucu. Tapi ibadah Agamanya. nggak? Islam dan Konghucu ibadah nggak? Dia ibadah, Ibadah. dia rajin. Ada ini ya, ada Ada Lu tau pai-pai. nggak? Di rumah kita tuh ada pai-painya dan lu tau nggak? Itu di bawah dewa, ya kan? Dewa apa sih yang di bawah itu? itu tuh dari perang yang Cina itu kan? Bukan. Guan Yu ya? Kalau yang di bawah bukan dewa perang, Kalau dewa Konghucu tanah. Ada tanah ya? Di atasnya, tahu nggak apa? Apa? Ayat kursi. Seriusan. Sampai gua tuh dibilang ini agama baru kan karena waktu itu kan kita hidupnya lumayan ya, naiknya tuh juga lumayan cepat ya kan, karena kan aku kan marketing. Terus udah gitu tetangga-tetangga tuh pada bilang ini agama baru ya katanya. Ini agama baru ya karena mereka kan kadang berkunjung ke rumahku dan di bawah itu ada lumayan Sembayangan gede. gitu ya. Sembayangannya tuh kayak berapa ya? 1 meteran Ada lah, 1,5 sembayangan. meter sembayangannya. Terus di atasnya tuh ayat kursi yang nggak kalah gede. Oke. Gitu. Kamu juga ibadah di situ juga? Iya. Wah, gokil ya. Jadi kita kayak Sharing tempat masing-masing. ibadah ya. Jadi dia di bawah, akunya di atas. Oke. Aku taruh di atas. Tapi kamu rajin sholat? Jarang sih dulu. Oh, sekali-sekali. Kan ya? harus jujur kan? Iya. Jarang. Kalau ada butuhnya aja kalau dulu. Kalau dia? Sekarang sholat banget. Enggak. Nah dulu Oh, dulu. dia tuh sembayang. Saya Sembayang terus. Dia Rajinan dia dari lu? rajinan dia. Saya kalau mengadut agama apapun itu, saya selalu lakukan dengan serius. Oke. Berarti kamu waktu Konghucu rajin ya? Rajin. Kita kan udah nih masing-masingnya. Dia Konghucu, aku Islam. Yang aku ceritain tadi, kita balik lagi nih ke pernikahan tadi. Terus aku punya ketakutan nih, karena kan dia balik lagi ke Konghucu kan. Jadi aku ngomong sama dia, ini gimana? Karena aku melihat dia dari keluargamu tuh terlalu ikut campur lah, ibaratnya gitu. Terus aku mau anak-anakku ikut aku, masa iya mau diambil lagi gitu lah, udah cukup kamu aja. Terus dia bilang, ya udah kamu didiklah anakmu kalau memang anakmu mau Islam. Nah kesalahanku adalah waktu itu karena ketakutanku itu yang membuat aku kehilangan. Jadi aku takut banget anakku tuh masuk Konghucu, malah anakku masuk Kristen coba. Tapi kamu ajarin Islam nggak? Ajarin Islam. Dari kecil? Sekolah, iya. Sekolahnya juga Islam? Sekolahnya Islam, bukan sekolah umum loh ya. Sekolah Muslim. Sekolah Islam ya? Iya, sekolah Oke. Islam. Yang dimana kita kalau datang itu harus pakai baju panjang, nggak ada boleh pakai buka kerudung, nggak boleh. Dia pakai hijab juga berarti? Iya, Waktu sekolah? iya. Pakai hijab yang semua doa-doa dia udah bisa gitu kan. Tapi kan lihat sendiri tampangnya bapaknya banget. Ya kan, beda sama yang umum-umum gitu kan. Jadi dia dibully lah. Dia dibully, dibilang Cina petet. Mana sih? Babi Cina. Sekolah Islam bully, gue cat juga kamu. Nih Ya, sepatu dilempar. mungkin itu kan oknum lah. Iya, Kan oknum. masih anak-anak kecil Masih kan anak-anak. Terus sampai anakku Belum pernah paham. bilang gini, Mama, bangsat itu artinya apa? Hah? Aku bilang, apaan? Enggak, itu katanya kemarin si ini ngomong nama dia, terus ibaratnya nama dia Koko lah ya. Koko bangsat katanya gitu.
Aku bilang, terus dari siapa? Iya aku kemarin diginiin. Terus aku sembunyiin tuh dari suami aku. Aku sembunyiin karena aku tahu suamiku pasti bakalan marah gitu kan. Nah pas gak tahu ya, mungkin Allah tuh memang mau membukakan semuanya. Pas aku tuh gak bisa jemput anak aku. Karena aku yang jemput. Dia yang jemput. Ya kan. Anak aku tuh lagi main sendiri dong. Main tanah gini-gini. Terus udah gitu loh. Koko kenapa gak masuk? Ngapa gak mau pulang aja, mau pulang. Tapi sambil nangis gitu loh. Nah dari situ kita sempat berantem tuh. Kamu jangan egois katanya. Jangan gara-gara kamu tuh dia tambah benci lah sama Islam gitu. Ya kan, jangan gara-gara kamu mau ngagungin Islam gini. Kamu egois sekali sama anakmu. Anakmu loh jadinya kamu lihat sendiri. Jadinya kayak keterbelakangan mental katanya kan. Anakku tuh sampai kita cek ke psikolog. Karena kan sempat dibilang sama tetangga itu kayaknya autis katanya. Jadi anakku tuh kalau misalnya ngobrol nggak tatap muka. Terus kayak yang gimana lah orang autis gitu, kita takut kan. Akhirnya aku bilang ya udah aku ngalah, aku bilang ayo keluarkan anak kita. Bodohnya lagi aku masukin homeschooling. Oke. Tambah keterbelakangan lagi dia, tambah sosialisasinya kurang. Aku masukin selama 2 tahun. Wah itu anak laki-lakiku satu-satunya gitu kan. Harus gimana? Terus dia bilang, kita lo ada uang, kamu masukin sekolah yang bagus. Nah sekolah bagusnya adanya di Kristen. Di sana, di kota itu. Ya kan? Karena kan sekolah yang Islam kemarin kan udah bagus menurutku. Udah bagus. Gara-gara bully keluar homeschooling. Terus pindah ke sekolah Kristen. Tapi aku riset dulu nih sekolah Kristen ini. Gak ujug-ujug aku masukin. Ada gak orang Islam di dalamnya? Ada. Dan saking bagusnya akhirnya pindah. Ya kan? Sekolahnya bagus. Sekolahnya bagus. Nah terus. Ya artinya kan ajaran agamanya cukup bagus ya. Sampai akhirnya anaknya juga. Enggak. Terus anakku tuh tetap kayak TPA gitu. Kan kita ada belajar Al-Quran gitu kan. Manggil guru gini. Nah setelah dia sekolah di sekolah itu selama 1,5 tahun, ngomong dong. Mama aku mau masuk Kristen. Waduh kaget aku. Hah? Petir apa lagi nih? Awalnya satu aja. Awalnya satu. Yang nomor 1. Habis itu bawa yang kedua. Terus tahun 2021 bawa yang ketiga. Hilang semua udah. Pusing. Enggak lah, bukan hilang. Bukan hilang, maksudnya tuh kayak yang bapaknya aja 17 tahun dapat hidayah ya. Kacau memang cerita aku sendiri tuh pusing sumpah. Pernah dicek nggak? Ada biasanya kalau anak, biasanya nih ya, kalau anak tuh pindah agama, kalau misalnya di bawah umur, itu biasanya ada kekecewaan dengan orang tuanya. Bukan, aku nggak pernah membuat mereka kecewa, tapi sebetulnya mereka itu kata mereka kan, kenapa, kamu kenapa gitu. Karena jujur kita kalau mau ribut pun kita nggak pernah depan anak. Kita benar-benar jaga anak kita gitu. Tapi anakku tuh yang cowok ya terutama dia bilang, aku lebih nyaman di Kristen. Kan agama nggak boleh dipaksa mah katanya. Ya terus mau ngomong apa? Oke. Jangan, kamu gak boleh masuk agama Kristen. Kamu anak mama harus gitu. Dan kamu izinkan? Aku izinkan. Terus aku dihujat. Se-Indonesia Raya. Aulah orang-orang itu. Iya, aku izinkan. Karena gini loh, aku memposisikan, aku kan orang tua. Tapi aku tuh anak, aku juga anak. Punya orang tua. Ketika aku misalnya dipaksa harus mengikuti apa yang orang tua mau, aku pun gak mau. Jadi aku harus merelakan gitu loh. Merelakan bukan berarti aku kehilangan kan. Anakku buktinya dia tetap berbakti sama aku. Aku sakit dia tetap, mama istirahat. Mama jangan kecapean. Mama mau dibikinin kopi. Mama kayaknya ngantuk. Sedetail itu anakku sama aku. Oke. Maka aku udah bilang, aku tidak masalah dengan anakku yang Kristen. Why not? Kenapa? Karena itu kan haknya dia. Dia mempercayai Yesus Kristus, ya sudah. Aku mempercayai Islam. Gitu, bahkan pernah, ini serius dok, anakku sempat ngomong gini, aku kan dihujat habis-habisan tuh, gara-gara kita nikah beda agama, ya kan, anakku ngomong gini, ngapain mama masuk Islam, pertahankan Islam itu, udah mama ikut papa aja, kan nanti jadi sama-sama, atau mama ikut kita deh jadi Kristen. Anakku ngomong gitu, aku sampai, ya Allah Tuhan, ada gimana ya, aku bukan yang gak mau atau kayak gimana, tapi aku tuh meyakini Islam sedalam itu. Walaupun misalnya aku pernah bejat, pernah seperti apa. Tapi bagi aku, agama yang pertama aku pegang, itu yang harus bawa aku sampai nanti mati gitu loh. Aku gak bisa pindah.
Oke, tapi kamu izinkan ya? Aku izinkan. Komuat juga izinkan? Ya, kita. Apa pandangan Komuat? Karena kan dari awal kita dalam satu keluarga itu kan 3 agama. Iya. Nah, dan kita itu fine-fine aja, tolerannya itu tinggi banget. Jadi bagi saya dulu waktu itu kan semua agama itu sama. Daripada saya paksa dia ikut agama saya, tapi dia gak takut akan Tuhan lah ya. Sekarang Allah Tuhan. Percuma juga kan. Dia harus meyakini apa yang dia takutin di agama itu. Pandangannya tentang anak-anak yang beragama Kristen menurut Komuat bagaimana? Saya lihat mereka akhlaknya juga baik kok. Akhlaknya baik. Sopan Serius. sama orang tua. Sopan. Cuci piring. Mama capek nggak? Mama jangan capek-capek ya. Kadang ngechat kita ya. Papa mama jaga kesehatan katanya. Jadi kita tuh nangis sendiri. Terus apakah kita harus memaksa anak seperti ini gitu loh? Sebetulnya kita berhasil mendidik anak apa enggaknya bukan dari agama. Akhlaknya kita tunjukin ke anak kita gitu. Setiap hari perilaku kita, setiap hari kita kan di rumah. Apa yang dilihat anak kita kan ditiru sama mereka gitu. Dan kita sekarang lagi berikhtiar agar anak kita itu ikut kita. Dengan cara apa? Bukan cara meminta. Bagaimana tapi mereka caranya itu adalah kita berdua menunjukkan akhlak kita kepada mereka gitu loh. Oke, itu kayak lebih baik. Islamnya seperti apa? Kita pernah loh. Daripada paksa ya. Iya, kita bawa mereka ke kajian. Wah, aku dihujat habis-habisan. Apa ini kerja? Kalian ya, kan gue dikit-dikit apa yang gue lakukan dihujat. Padahal kan aku bawa anak-anakku ke kajian, bukan menyuruh dia masuk Islam. Jadi gini, waktu itu kan aku sibuk banget nih lagi padat-padatnya. Ada Sabtu Minggu itu aku senggang, aku ajak mereka holiday. Tapi sebelum holiday aku ada tugas negara. Aku bilang gitu ke anak-anak, Mama ada endorsan nih. Pertama, satu di kumpul keluarga di Bandung. Mau nggak ikut? Nanti kita bakalan jalan-jalan ke ini, ke ini, ke ini. Itu juga sebagai ikhtiar aku sama Koko gitu kan, untuk memperkenalkan Islam yang sesungguhnya ke anakku. Masuklah dia itu ke kumpul keluarga, terus ketemu sama artis-artis, ustadz-ustadz, habib-habib, dan anakku tuh senang sampai dia tuh ngomong gini, ternyata orang Islam baik-baik ya mah. Dia ngomong gitu, ternyata orang Islam. Padahal kan tidak semua orang Islam, ya kan? Terus dia bilang gini, makanya aku melihat mindset dia itu semua orang Islam. Jadi kalau orang Islam jahat, semuanya. Gitu loh. Karena kan dia masih 16 tahun gitu kan. Nah terus udah gitu, terus aku diundang ke kajian, ya kan? Aku diundang ke kajian. Aku tanya sama, kan waktu itu aku jadi pembicara kajian itu juga. Aku tanya sama timnya, ada ruang tunggu nggak? Aduh Ci, di Sabuga ini nggak ada ruang tunggu katanya. Wah mampus, aku bilang, gimana anak-anakku? Mana parkirnya jauh? Aku bilang, nak udah ikut aja. Terus aku lihat juga crowded banget. Waduh gimana nih, aku bilang, nah apa kalian mau masuk ya? Aku bilang, tapi kalau misalnya mau masuk, kalian harus pakai jilbab. Gimana? Itu aku nggak bawa jilbab loh, nggak bawa. Kita beli dulu. Terus ya udah nggak apa-apa mah, kita masuk. Emang wajib ya pakai jilbab? Sebetulnya gini. Yang ada di sini, yang ikut kajian ini tidak semuanya lagi berjilbab. Maksudnya di kehidupan realnya itu mereka nggak berjilbab. Tapi untuk masuk ke kajian ini, jilbab adalah wajib sebagai menghargai dan memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Aku bilang, oh gitu. Jadi aku kasih tahu, ya udah nggak apa-apa. Aku langsung, terus aku jilbabin kan. Seneng dong kita sebagai orang tua. Seneng banget. Dapat kesempatan untuk anak-anak mau mencoba mendengarkan, mau mencoba belajar. Betul. Dihujat itu ya? Dihujat. Terus aku jilbabin kan. Dia di belakang nangis. Terus dia pas lihat anaknya pakai jilbab, Masya Allah anakku, katanya, langsung. Satu hari, satu malam dia ngomongin anaknya terus. Anakku cantik banget pakai jilbab. Iya sayang tahu. Ya anakku cantik banget ya pakai jilbab. Iya sayang tahu. Aku bilang. Jadi dia ngomongin terus. Aku tahu dia pingin. Kebayangnya gitu. Itu langsung, wah bayangin kalau umroh satu keluarga bareng-bareng itu gimana rasanya. Dia berharap, gue jadi mau nangis juga. Nah terus dia berharapnya itu. Jadi, nah kenapa aku bisa dihujat? Gara-gara katanya aku maksa anakku masuk situ. Katanya orang tua tuh Islam tuh kayak gitu, katanya suka maksa katanya. Aku bilang, aku nggak ada maksa, aku bilang. Karena kan kalau soal agama aku harus klarifikasi dong, ya kan? Aku nggak ada maksa. Bahkan aku ada chatnya sama tim si kajian ini bahwa aku minta ruang tunggu dan ternyata nggak ada. Oke. Anak-anak sendiri mandangnya papanya mualaf bagaimana? Mereka mendukung banget sih. Mendukung banget. Mereka baik-baik aja. Aku bilang, gimana?
setelah lihat Papa mualaf, ya Pak Haji, gak apa-apa katanya. Pak Haji. Ya gak apa-apa katanya. Oke. Ada Mereka ada dukung ketertarikan banget, mereka nggak? dukung banget. Nggak, katanya. Mereka dukung sih, dukung sekali. Tapi dan sebagai orang tua berharap nggak anak? Oh, berharap banget. Bukan berharap lagi ya, itu doa Paling saya pertama. selalu ada terucap, lembutkan hati anak saya untuk mau mempelajari Islam. Biar dalam satu keluarga kami, dalam satu atap ini satu iman. Itu sih doa yang selalu terucap dalam sholat 5 waktu saya. Aku yakin Dokter Richard juga berdoa seperti itu. Ya Allah, dalam satu nahkodaku semoga istriku itu. Gitu ya. Amin. Amin, amin.